Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri motor yang mengumbar tembakan senjata api di depan rumah sakit Bayangkara, Bandar Lampung dilempari batu oleh warga. Seorang pria di Lampung Timur ditangkap akibat memperkosa istri tetangganya. Penggusuran lahan sengketa perkebunan singkong di Mesuji nyaris ricuh. Warga hadang alat berat yang dikerahkan polisi dan perusahaan perkebunan sawit. Tabrak woi. Kawanan pencuri motor dilempari batu oleh warga saat para pelaku mengumbar tembakan senjata api di depan rumah sakit Bayangkara, Rajabasa, Bandar Lampung. Para pelaku terpergok mencuri motor pengemudi ojek daring yang diparkir di pinggir jalan di depan rumah sakit Bayangkara pada hari Minggu lalu. Pelaku 2 orang berhasil lolos dari kejaran warga. Motor korban selamat dari pencurian. Motor di dekat sama orang gojek. Orang gojeknya itu ditembak tentara. Berapa kali tembakan setahu kita balik? Di sini ada 2 kalian, di sana ada 3 kalian. Berarti 5 kalian ya? Itu sempat kena tukang gojek ya? Nah itu motor milik siapa itu Pak? Yang motornya punya tukang gojek juga. Parkir terus dia ke dalam. Hingga Kamis siang kemarin, pelaku belum ditangkap. Polisi menyatakan telah berhasil mengenali para pelaku dan kini mereka masih buron. Di pinggir jalan, depan gerbang masuk rumah sakit Bayangkara Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Dalam kejadian itu ada korban nggak? Untuk saat ini belum ada. Pihak di media sosial sempat menembak, itu benar Ibu ya? Memang betul, sebanyak 5 kali dan diduga ada 2 pelaku. Mohon doa dari rekan-rekan media, mudah-mudahan bisa menangkap pelaku tersebut. Penanganan kasusnya masih di Polresta apa ditarik ke Polda? Untuk saat ini, apapun laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Untuk saat ini, Polresta turun tangan bersama-sama dengan Krimpung Polda Lampung untuk menangkap pelaku. Pencurian motor yang pelakunya mengumbar tembakan senjata api di Bandar Lampung marak terjadi. Pada akhir September lalu, seorang pencuri mengumbar tembakan saat berusaha membebaskan temannya yang ditangkap warga di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Kedua pelaku akhirnya berhasil melarikan diri dan motor korban selamat dari pencurian. Hingga kini para pelaku belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Peredaran senjata api ilegal masih marak di Lampung Utara. Terbukti dari disitanya barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya saat akan dimusnahkan oleh petugas Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada Kamis pagi. Senjata api tersebut disita dari tersangka pembegalan motor. Senjata api dimusnahkan menggunakan gergaji mesin. Selain senjata api, petugas juga memusnahkan barang bukti lain diantaranya belasan ponsel, ratusan lembar uang palsu hingga narkoba. Tetap yang mana terhadap barang-barang tersebut dinyatakan dalam putusan majelis hakim dan sidang inkrah dirampas untuk dimusnahkan. Oleh sebab itu maka kami lakukan pelaksanaannya hari ini. Memang bukan untuk 1 perkara, tapi ada 61 perkara yang seluruhnya akumulasi. Yang menonjol apa ya? Perkara yang menonjol saat ini adalah
selalu di narkoba dan pencurian dengan kekerasan. Barang bukti tersebut disita dari 61 perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri oleh polisi di Lampung Utara. Sebagian pemilik barang bukti telah jadi terpidana dan menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kota Bumi, Lampung Utara. Ardil Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pria berambut gondrong ini ditangkap di sebuah rumah makan di Sukadana, Lampung Timur karena memperkosa istri tetangganya. Tersangka berinisial SN umur 38 tahun ditangkap tanpa melawan dan langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemerkosaan terjadi saat suami korban sedang tidak ada di rumah pada malam hari. Tersangka masuk rumah korban melalui atap dan langsung mengancam korban menggunakan pisau yang dibawanya dari rumah. Korban tidak berani berteriak akibat diancam akan dibunuh oleh tersangka. Sebenarnya Lampung Timur, korban inisial P melaporkan bahwanya sudah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan oleh pelaku yang berinisial S dengan cara pelaku masuk melalui atap kamar mandi rumah korban langsung menuju kamar korban yang pada saat itu korban sedang tidur bersama anaknya. Setelah itu pelaku langsung mengancam korban menggunakan sebilah badik milik pelaku. Kemudian pelaku memasukkan kemaluan ke kemaluan korban sehingga korban tidak berani berteriak karena diancam oleh pelaku. Untuk tersangka sendiri ini tetangga atau gimana? Tersangka tetangga korban yang tiap hari mereka bertemu. Untuk peristiwa ini terungkapnya seperti apa? Terungkapnya setelah kejadian itu korban tidak berani menceritakan kepada orang lain, kemudian korban langsung melaporkan ke Polres Lampung Timur. Setelah itu kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan upaya paksa. Senjata tajam milik tersangka yang dipakai mengancam korban dan pakaian korban serta hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Timur. Penyelidikan kematian Inggan Ita BR Ginting, guru les privat yang ditemukan tewas tanpa mengenakan busana di rumahnya di Jati Agung, Lampung Selatan mengalami kendala. Polisi tidak bisa mengungkap penyebab pasti kematian korban karena keluarganya menolak dilakukan otopsi jenazah. Menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan pada Kamis siang, hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan kamar korban terkunci dari dalam. Di dekat jenazah ditemukan obat-obatan, sementara hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban memiliki riwayat hipertensi. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diperkirakan meninggal 2 hingga 4 hari sebelum mayatnya ditemukan. Polisi dan petugas forensik telah menyarankan otopsi jenazah, namun ditolak keluarganya. Jenazah dimakamkan di Sumatera Utara. Polisi tetap melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi dan dokter yang mengetahui kondisi kesehatan korban. Hasil pemeriksaan luar dari pemeriksaan dokter menyampaikan bahwa mayat sudah meninggal kurang lebih 2-4 hari dan kondisi mayat sudah mengalami pembusukan sehingga tidak bisa dipastikan penyebab kematian dan perlu dilakukan tindakan selanjutnya yaitu tindakan otopsi. Kami menyampaikan kepada pihak keluarga untuk tindakan lanjutan untuk memastikan penyebab kematian mayat atau almarhum. Namun keluarga menyampaikan keberatan. Ya, untuk saat ini belum ditemukan ataupun tidak ditemukan karena kita membutuhkan sebab kematian. Kemudian kendala kita dari pihak keluarga menolak melakukan otopsi sehingga kami serahkan kepada keluarga. Korban merupakan perempuan lajang berumur 49 tahun yang tinggal sendirian di rumahnya. Jenazah korban ditemukan pada hari Selasa lalu. Polisi membuka kemungkinan ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah korban jika keluarga berubah sikap dan mengizinkan pemeriksaan lanjutan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.